Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Dari Mereka. Malam ini, kami akan membagikan sebuah kisah yang penuh pengkhianatan, dendam, dan teror yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Ketika cinta berubah menjadi keserakahan dan kepercayaan dibalas dengan pengkhianatan, terkadang ada kekuatan gelap yang ikut bermain di balik layar. Inilah kisah tentang seorang suami yang hidupnya perlahan dihancurkan oleh orang yang paling ia cintai. Matikan lampu. Gunakan headset. Suara mesin motor Hadi terdengar pelan memasuki halaman rumah saat langit mulai berubah jingga. Hari itu sama seperti hari-hari sebelumnya. Tubuhnya terasa lelah setelah bekerja sejak pagi. Keringat membasahi punggung kemejanya sementara pikirannya hanya tertuju pada satu hal: pulang dan beristirahat bersama istrinya. Rumah sederhana namun cukup besar itu berdiri tenang di ujung gang. Dari luar, siapapun yang melihatnya pasti mengira keluarga Hadi hidup bahagia. Dinding rumah yang bersih, halaman yang terawat, dan sebuah mobil terparkir di samping rumah menjadi bukti bahwa Hadi bekerja keras untuk keluarganya. Ia mematikan mesin motornya. Biasanya, Herlina akan keluar menyambutnya. Tetapi hari itu, sunyi. Hadi mengerenyitkan dahinya. "Herlina?" Panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu rumah perlahan. Krek. Entah kenapa suara pintu sore itu terasa lebih panjang dan lebih dingin daripada biasanya. Ruang tamu tampak rapi seperti biasa. Televisi mati, tidak ada suara piring dari dapur, tidak ada aroma masakan yang biasanya menyambutnya saat pulang kerja. Hadi menghela napas pelan. Lagi, sudah hampir 2 bulan terakhir Herlina sering tidak ada di rumah saat dirinya pulang. Awalnya Hadi tidak terlalu memikirkan hal itu. Mungkin istrinya pergi ke rumah tetangga, mungkin pergi ke pasar, mungkin ada urusan lain. Tetapi lama-kelamaan, perasaan aneh mulai tumbuh di dalam dirinya. Bukan marah, bukan juga curiga, melainkan rasa sedih yang sulit dijelaskan. Hadi meletakkan tas kerjanya di atas kursi. Matanya memperhatikan meja makan. Tidak ada makanan. Tidak ada catatan. Hanya sebuah gelas kosong yang berdiri sendirian. Hadi sedikit tersenyum. Meski hatinya terasa berat, ia mencoba menghibur dirinya sendiri. Mungkin Herlina lagi keluar sebentar. Ia berjalan menuju dapur dan mulai memasak mie instan untuk dirinya sendiri. Saat air mulai mendidih, ponselnya bergetar. Nama Herlina muncul di layar. Hadi langsung mengangkatnya. "Halo, Lin?" "Oh iya mas, maaf aku lagi di rumah temen." Rumah teman lagi. Kalimat itu, kalimat yang mulai terlalu sering ia dengar. "Oh begitu. Nanti aku pulang agak malam ya." Hadi terdiam sesaat. "Oh ya, gak apa-apa." Suara Herlina terdengar tergesa. Lalu telepon terputus. Hadi menatap layar ponselnya cukup lama. Entah kenapa ada sesuatu yang terasa aneh. Sangat aneh. Malam datang perlahan. Jam menunjukkan jam 9. Lalu 10. Lalu 11, dan Herlina belum pulang. Hadi duduk sendirian di ruang tamu sambil menonton televisi, tetapi pikirannya tidak ada di sana. Matanya sesekali melihat ke arah pintu. Sampai akhirnya, klik, pintu terbuka.
Herlina masuk sambil tersenyum. "Wah, Mas belum tidur?" Hadi memandang istrinya. Seketika matanya menangkap sesuatu. Aroma parfum. Bukan parfum yang biasa dipakai Herlina. Aroma itu asing, sangat menyengat, dan entah kenapa membuat dada Hadi terasa sesak. "Kamu dari mana?" tanya Hadi pelan. Herlina tampak sedikit terkejut. "Dari rumah teman?" "Lama sekali." "Tadi ngobrol." Hadi diam. Matanya menatap Herlina beberapa saat, lalu tersenyum. "Oh, hanya itu." Tidak ada pertengkaran, tidak ada bentakan, karena Hadi terlalu mencintai istrinya. Namun malam itu, saat Herlina tertidur di sampingnya, Hadi belum bisa memejamkan matanya. Langit-langit kamar terasa gelap. Hatinya terasa tidak tenang. Sampai tiba-tiba, tok, tok, tok. Hadi membuka matanya. Suara itu berasal dari jendela kamar. Ia menoleh perlahan. Tok, tok, tok. Dahinya mulai berkerut. Malam sudah lewat pukul 1. Siapa yang mengetuk jendela? Pelan-pelan ia bangun dari tempat tidur. Langkahnya mendekati jendela. Suara itu berhenti. Hadi menarik tirai. Dan saat melihat keluar, tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman gelap yang diterangi cahaya bulan. Hadi menghela napas panjang. Mungkin perasaan saja. Ia menutup tirai kembali. Tetapi saat hendak kembali ke tempat tidur, tubuhnya mendadak membeku. Bulu kuduknya berdiri. Karena di cermin lemari, ia seperti melihat sosok hitam berdiri tepat di belakang Herlina yang sedang tidur. Sosok itu tinggi. Rambutnya panjang menutupi wajah. Diam. Tidak bergerak. Nafas Hadi terasa tercekak. Jantungnya berdetak keras. Pelan, sangat pelan, ia menoleh ke arah tempat tidur. Dan tidak ada apapun. Herlina tertidur sendirian. Hadi langsung menoleh kembali ke arah cermin. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tubuhnya mendadak dipenuhi keringat dingin. Malam itu, untuk pertama kalinya, rumah yang selama ini ia bangun dengan penuh cinta mulai terasa asing. Dan Hadi belum tahu bahwa teror yang sesungguhnya baru saja dimulai. Keesokan paginya, Hadi terbangun dengan tubuh terasa sangat berat. Matanya terbuka perlahan. Sinar matahari masuk dari sela tirai kamar. Tetapi anehnya, tubuhnya seperti belum benar-benar beristirahat. Kepalanya pusing, tengkuknya terasa kaku. Dan ada rasa dingin yang aneh menjalar dari belakang leher sampai ke punggung. Ia duduk perlahan di tepi tempat tidur. Di sampingnya, Herlina sudah tidak ada. Hadi memegang dahinya. Mungkin kecapean, gumamnya pelan. Ia mencoba mengabaikan kejadian semalam. Mungkin hanya halusinasi karena terlalu lelah bekerja. Mungkin memang pikirannya sedang kacau. Tetapi saat Hadi keluar dari kamar, ia melihat Herlina sedang duduk di ruang makan sambil memainkan ponselnya. "Mas udah bangun?" Hadi tersenyum kecil. "Iya." "Kok pucat?" "Gak tahu, badan rasanya agak aneh." Herlina menoleh sekilas. Tatapannya terlihat biasa saja. Terlalu biasa. "Oh, mungkin kecapean." Hadi mengangguk. Namun entah kenapa ada sesuatu dalam diri istrinya yang terasa berbeda. Sangat berbeda. Biasanya Herlina akan langsung panik kalau Hadi sakit. Membuat teh hangat, menanyakan keadaan berulang kali. Tetapi pagi itu, ia hanya menatap sebentar, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Hadi mencoba mengusir perasaan aneh itu. Setelah sarapan seadanya, ia berangkat bekerja. Sepanjang perjalanan, kepalanya terasa semakin berat.
Beberapa kali pandangannya berkunang-kunang. Bahkan saat sedang bekerja mengangkat barang di gudang, tangannya tiba-tiba gemetar. "Hadi, kamu kenapa?" tanya salah satu rekannya. Hadi tersenyum memaksa. "Nggak apa-apa." Tetapi beberapa menit kemudian, brak! Kotak besar yang sedang diangkatnya jatuh dari tangan. Tubuh Hadi mendadak kehilangan tenaga. Ia jatuh terduduk. Nafasnya memburu. Keringat dingin membasahi wajahnya. Teman-temannya langsung mendekat. "Hadi, kamu sakit?" "Astaga, mukamu pucat banget." Suara-suara itu terdengar jauh di telinganya. Pandangan Hadi mulai kabur. Lalu di tengah keramaian itu, ia melihat sesuatu. Di pojok gudang yang gelap, ada seseorang berdiri. Sosok tinggi, rambut panjang menutupi wajah. Diam. Tidak bergerak. Jantung Hadi terhenti sesaat. Matanya membelalak. Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Dan saat itulah Hadi melihat mata merah menatap lurus ke arahnya. "Ah!" Hadi berteriak keras. Semua orang terkejut. "Hadi? Hadi?" Seketika itu sosok itu menghilang. Kosong. Yang tersisa hanya tumpukan kardus. Tubuh Hadi gemetar. Ia menatap ke segala arah. Nafasnya tersengal. Ada orang. "Orang mana?" "Di sana." Semua orang menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Teman-temannya saling berpandangan. Salah satu dari mereka memegang bahu Hadi. "Kamu pulang aja." Hadi diam. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya kacau. Apa yang sebenarnya terjadi? Semalam sosok itu muncul di rumah. Sekarang muncul lagi. Apakah dirinya mulai sakit? Atau ada sesuatu yang lain? Hari mulai gelap saat Hadi sampai di rumah. Seperti biasa, rumah kembali kosong. Herlina tidak ada. Hadi menatap rumahnya lama. Perasaan dingin itu kembali muncul. Ia masuk perlahan. Kelak. Sunyi. Tetapi kali ini, ia mendengar suara pelan dari arah kamar. Suara seperti bisikan. Sangat pelan. Berulang-ulang. Seperti seseorang sedang membaca sesuatu. Bulu kuduk Hadi berdiri. Tangannya mulai dingin. Ia membuka pintu kamar perlahan. Krek. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi di atas tempat tidur, ada sesuatu. Sebuah benda kecil terbungkus kain hitam. Jantung Hadi berdegup keras. Dengan tangan gemetar, ia mengambil benda itu. Pelan-pelan, kainnya dibuka. Dan seketika, tubuh Hadi membeku. Di dalamnya terdapat foto dirinya. Foto itu kusut, penuh noda merah, dan ditusuk beberapa jarum kecil. Mata Hadi membelalak. Tangannya mulai gemetar hebat. Enggak mungkin. Tiba-tiba, "Kamu lagi ngapain?" Suara Herlina terdengar dari belakang. Hadi tersentak. Tubuhnya berbalik cepat. Herlina berdiri di pintu kamar, tersenyum. Tapi untuk sesaat, entah kenapa Hadi merasa senyuman itu terlihat sangat asing, sangat dingin, dan sangat menyeramkan. Tangannya perlahan menggenggam foto itu semakin erat. Karena untuk pertama kalinya, sebuah pikiran mengerikan mulai muncul di kepalanya. Bagaimana kalau semua ini bukan ulah orang lain? Malam itu, Hadi tidak bisa tidur. Foto dirinya yang tertusuk jarum masih tersimpan di dalam laci meja kecil di samping tempat tidur. Sejak Herlina memergokinya memegang benda itu, Hadi memilih tidak bertanya apa-apa. Bukan karena ia tidak ingin tahu, tetapi karena ada rasa takut yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Takut mendengar jawaban yang mungkin akan menghancurkan dirinya. Di sampingnya, Herlina tertidur dengan wajah tenang. Sangat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Hadi menoleh perlahan ke arah istrinya. Wanita yang dulu menemaninya dari masa susah. Wanita yang dulu menangis saat menerima lamaran sederhana darinya. Wanita yang pernah berkata, "Aku akan selalu ada buat Mas." Kalimat itu kembali terngiang di telinganya. Tetapi sekarang, entah kenapa semuanya terasa berbeda.
sangat berbeda. Pagi datang dengan udara yang mendung. Awan hitam menggantung di langit. Hadi duduk diam di ruang tamu sambil minum kopi. Matanya kosong. Pikirannya penuh banyak pertanyaan. Sampai tiba-tiba ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Hadi membuka pesan itu perlahan. Isi pesannya hanya singkat. Kalau mau selamat, jangan pulang terlalu cepat hari ini. Jantung Hadi berdetak keras. Ia membaca ulang pesan itu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Alisnya mengerut. Siapa yang mengirim pesan ini? Tangannya mulai dingin. Ia mencoba menelpon nomor itu. Tapi nomor tidak aktif. Perasaan tidak enak kembali muncul. Sepanjang hari, Hadi bekerja dengan pikiran kacau. Pesan misterius itu terus terbayang di kepalanya. Sampai menjelang sore, Hadi memutuskan sesuatu. Hari ini ia akan pulang lebih cepat. Entah kenapa hatinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus ia lihat sendiri. Langit mulai gelap ketika Hadi memarkir motornya beberapa meter dari rumah. Ia mematikan mesin. Pelan, sengaja, agar tidak menimbulkan suara. Rumah terlihat sepi seperti biasa. Tetapi saat Hadi mendekat, ia mendengar suara tawa dari dalam. Tubuhnya membeku. Tawa laki-laki. Dan suara Herlina. Jantungnya mendadak berdegup sangat cepat. Tangannya mulai berkeringat. Pelan-pelan, ia berjalan mendekati jendela samping rumah. Nafasnya tertahan. Lalu, dengan tangan gemetar, ia mengintip ke dalam. Dan dunia Hadi seolah berhenti berputar. Di ruang tamu, Herlina sedang duduk sangat dekat dengan seorang pria. Pria bertubuh tinggi, dengan rambut tipis dan wajah tajam. Mereka tertawa. Pria itu memegang tangan Herlina, lalu mencium keningnya. Tubuh Hadi seperti kehilangan tenaga. Darahnya terasa dingin. Matanya mulai memanas. Tetapi yang lebih menghancurkan, Herlina tidak menolak. Ia malah tersenyum. Senyuman yang dulu hanya diberikan untuk Hadi. Saat itulah Hadi menyadari sesuatu. Perasaan aneh selama ini ternyata benar. Istrinya memang memiliki pria lain. Hadi mundur perlahan. Kakinya terasa lemas. Dadanya sesak. Tetapi anehnya, ia tidak marah. Ia hanya merasa sangat sakit. Sangat sakit. Seolah ada sesuatu yang merobek dadanya dari dalam. Air matanya jatuh perlahan. Hujan mulai turun. Rintik kecil berubah menjadi deras. Tetapi Hadi tetap berdiri di sana. Diam. Memandangi rumah yang selama ini ia anggap tempat paling nyaman. Rumah yang ternyata menyimpan pengkhianatan. Tiba-tiba, suara Herlina terdengar dari dalam. Aku udah gak tahan lagi. Pria itu tertawa kecil. Tenang saja, sebentar lagi semuanya selesai. Hadi terdiam. Selesai? Maksudnya apa? Lalu pria itu kembali berbicara. Kita tinggal tunggu Mbah Cemring. Mata Hadi membelalak. Mbah Cemring? Nama itu terdengar asing. Tetapi entah kenapa membuat bulu kuduknya berdiri. Kemudian Herlina berkata pelan. Harta Hadi semuanya bakal jadi milik kita. Dek, jantung Hadi seolah berhenti. Tubuhnya membeku. Nafasnya tercekat. Air hujan terus membasahi tubuhnya. Tetapi ia bahkan tidak merasakannya. Karena saat itu, Hadi baru sadar bahwa yang sedang direncanakan bukan hanya perselingkuhan. Ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dan tanpa disadarinya, di belakang Hadi, di tengah hujan deras, seseorang sedang berdiri memperhatikannya. Sosok tinggi berambut panjang, dengan mata merah menyala. Tubuh Hadi membeku di tengah hujan deras. Air dingin mengalir di wajahnya, bercampur dengan air mata yang sejak tadi jatuh tanpa ia sadari. Dadanya terasa sesak, pikirannya kosong. Suara Herlina dan pria bernama Joko masih terus terngiang di kepalanya. Harta Hadi semuanya bakal jadi milik kita. Kalimat itu seperti palu yang menghantam kepalanya berulang kali. Hadi mundur perlahan dari jendela. Tangannya gemetar, kakinya lemas. Tetapi tiba-tiba, bulu kuduknya berdiri. Perasaan itu muncul lagi.
perasaan seperti sedang diperhatikan seseorang. Pelan, sangat pelan, Hadi menoleh ke belakang. Dan seketika, jantungnya seperti berhenti berdetak. Di bawah pohon mangga, beberapa meter dari tempatnya berdiri, ada sosok hitam, tinggi, berambut panjang, menutupi wajah. Diam, tidak bergerak. Air hujan melewati tubuhnya, tetapi anehnya, tubuh sosok itu sama sekali tidak bergerak, seperti bayangan atau sesuatu yang memang bukan manusia. Mata Hadi membelalak, nafasnya memburu. Seketika, tubuhnya berbalik. Ia langsung berlari. Langkahnya menembus hujan, tidak peduli kemana arah tujuannya. Yang ia tahu hanya satu, ia ingin pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Malam semakin larut. Hadi duduk sendirian di sebuah warung kecil pinggir jalan. Tubuhnya basah kuyup, tatapannya kosong. Pemilik warung sesekali memperhatikan Hadi. "Mau tambah kopi, Mas?" Hadi tersadar. "Oh, enggak, Pak." Pria tua itu memperhatikan wajah Hadi beberapa detik. "Kamu kelihatan pucat." Hadi memaksakan senyum. "Cuma kecapean." Tetapi pria tua itu tidak langsung pergi. Ia justru mendekat sedikit, lalu berkata pelan, "Kalau ada masalah yang bukan urusan manusia, ada pesantren di ujung desa." Mata Hadi langsung menatapnya. "Apa maksud Bapak?" Pria tua itu diam sesaat. "Kamu bawa sesuatu?" Jantung Hadi berdekup lebih kecat. Ia teringat foto dirinya yang tertusuk jarum. Terdiam beberapa detik, lalu perlahan mengangguk. Pria itu menghela nafas. "Kamu datanglah ke sana besok pagi." Hadi terdiam. Belum sempat bertanya lagi. Pria itu sudah berjalan menjauh, meninggalkan Hadi dengan pikiran yang semakin kacau. Pagi harinya, Hadi memutuskan pergi. Pesantren itu berada cukup jauh dari desa. Jalannya sempit, dikelilingi sawah dan pohon-pohon besar. Udara di tempat itu terasa aneh, tenang, tetapi juga membuat bulu kuduk berdiri. Setelah beberapa saat, Hadi melihat bangunan sederhana dengan pagar kayu. Beberapa santri terlihat berjalan membawa kitab. Suara lantunan ayat Al-Quran terdengar pelan. Entah kenapa, baru mendengarnya saja hati Hadi terasa sedikit tenang. Ia turun dari motor, lalu berjalan masuk. Seorang santri menghampirinya. "Mau cari siapa?" Hadi menelan ludah. "Saya mau bertemu Kiai." Santri itu mengangguk. Tak lama kemudian, Hadi dibawa menuju sebuah ruangan sederhana. Di dalamnya, duduk seorang kiai tua berjubah putih. Wajahnya tenang, tatapannya tajam. Begitu Hadi masuk, kiai itu langsung menatap Hadi. Lama, sangat lama. Lalu wajahnya berubah. "Kamu terlambat." Tubuh Hadi mendadak dingin. "Apa?" Kiai tidak menjawab. Beliau justru mengambil segelas air di meja, lalu membaca doa pelan. Setelah itu, air tersebut diberikan kepada Hadi. "Minum." Hadi meneguk air itu perlahan. Baru beberapa detik, tiba-tiba, tubuh Hadi mendadak membungkuk. Dadanya sesak, perutnya seperti diputar. Lalu, ia muntah. Air hitam pekat keluar dari mulutnya. Cairan itu berbau busuk, sangat busuk. Tubuh Hadi gemetar hebat, matanya membelalak. Apa ini?" Kiai menatapnya dengan wajah serius. Ruangan mendadak sunyi, lalu perlahan beliau berkata, "Ada orang yang ingin membunuhmu." Hadi membeku, dan kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhnya terasa dingin. "Orang itu sangat dekat denganmu." Kiai menatap Hadi dalam-dalam. Sangat dekat. Dan di luar ruangan, tanpa diketahui siapapun, seseorang sedang berdiri di balik jendela. Tersenyum. Herlina. Hadi menatap jendela dengan napas memburu, tetapi saat ia menoleh ke arah luar, tidak ada siapa-siapa. Halaman pesantren tampak tenang. Pohon-pohon bergerak pelan tertiup angin pagi.
Namun entah kenapa dada Hadi terasa semakin sesak. Perkataan sang kiai masih terngiang di telinganya. Ada orang yang ingin membunuhmu. Orang itu sangat dekat denganmu. Tubuh Hadi terasa dingin. Meskipun dalam hatinya ia sebenarnya sudah mengetahui jawabannya. Tetapi ada bagian kecil dalam dirinya yang masih menolak percaya. Tidak mungkin Herlina melakukan itu. Wanita yang dulu menemaninya dari nol, wanita yang pernah berkata akan setia seumur hidup. Hadi menunduk, tangannya gemetar. Kiai, suaranya pelan. Kalau memang benar ada orang yang mengirim sesuatu pada saya, ia menelan ludah. Bisa dibalas, Kiai. Ruangan mendadak hening. Kiai tua itu menatap Hadi cukup lama, lalu menggeleng perlahan. Kejahatan tidak akan selesai kalau dibalas dengan kejahatan. Hadi menatap beliau. Tapi mereka ingin membunuh saya. Kiai tersenyum tipis. Yang menjaga manusia bukan manusia. Hadi terdiam. Kiai kembali duduk. Lakukan sholat. Banyak berdoa dan bersihkan hatimu. Tidak usah membalas. Biarkan Allah yang menentukan. Hadi memejamkan matanya. Perlahan air matanya jatuh. Rasa sakit di dadanya bukan lagi karena tubuhnya yang melemah, tetapi karena pengkhianatan. Karena orang yang paling ia cintai ternyata ingin menghabisi dirinya. Sementara itu, di sebuah rumah tua di pinggir desa, Herlina dan Joko duduk berhadapan dengan seorang pria tua kurus berjubah hitam. Rambutnya memutih, matanya cekung. Di hadapan mereka terdapat beberapa lilin menyala. Asap kemanyan memenuhi ruangan. Pria tua itu adalah Mbah Cemring. Ia menatap sebuah mangkuk berisi air hitam, tetapi wajahnya perlahan berubah. Alisnya mengkerenyit, tangannya bergetar. Tidak mungkin. Joko menatap heran. Ada apa, Mbah? Mbah Cemring menoleh perlahan. Wajahnya terlihat pucat. Apa maksudnya? Herlina mulai gelisah. Apa maksudnya? Mbah Cemring berdiri mendadak, lalu menatap mereka dengan mata membelelak. Kalian bohong sama saya. Joko ikut berdiri. Bohong apa? Pria tua itu mundur beberapa langkah. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Orang itu masih dilindungi. Angin mendadak berhembus kencang, padahal semua pintu tertutup. Lilin-lilin mulai bergoyang. Api menyala tidak beraturan. Lalu, duar. Salah satu lilin meledak. Herlina menjerit, "Mbah!" Asap hitam tiba-tiba keluar dari mangkuk. Semakin banyak, semakin tebal, memenuhi ruangan. Joko batuk keras. Apa ini? Mbah Cemring membelelak. Suaranya bergetar. Lari, tetapi terlambat. Asap hitam itu berhenti tepat di depan Herlina. Diam, lalu perlahan bergerak mendekat. Mata Herlina membelelak. Tubuhnya mundur. Enggak. Tiba-tiba, Herlina menjerit keras. Tubuhnya terjatuh. Matanya membelelak ke atas. Tangannya bergerak tidak beraturan. Joko panik. Herlina. Tetapi beberapa detik kemudian, Joko ikut menjerit. Tubuhnya memegangi dadanya. Napasnya memburu. Ruangan berubah kacau. Suara benda-benda berjatuhan terdengar di mana-mana. Mbah Cemring bergetar. Matanya menatap ketakutan ke sudut ruangan. Karena di sana berdiri sosok hitam rambut panjang. Sosok yang selama ini mengikuti Hadi. Tetapi sekarang, ia tidak berdiri di belakang Hadi lagi. Ia berdiri di belakang Herlina dan Joko. Dan untuk pertama kalinya, sosok itu mengangkat wajahnya. Matanya merah menyala. Mulutnya tersenyum lebar. Beberapa hari kemudian, Hadi duduk sendirian di teras rumah. Langit sore terlihat tenang. Angin bertiup pelan. Tatapannya kosong menatap jalan. Rumah terasa sunyi. Sangat sunyi. Tetapi kali ini bukan sunyi yang menakutkan, melainkan sunyi yang damai. Perlahan Hadi menutup matanya, lalu menarik napas panjang. Ia akhirnya mengerti satu hal. Kadang orang yang paling berbahaya bukan orang yang membenci kita, tetapi orang yang terlalu dekat hingga kita menyerahkan seluruh kepercayaan kepadanya. Dan sejak hari itu, Hadi memilih memulai hidupnya kembali. Karena pengkhianatan mungkin menghancurkan hati seseorang, tetapi tidak boleh menghancurkan hidupnya. Pengkhianatan
memang menyakitkan. Namun, yang lebih menyakitkan adalah ketika pengkhianatan itu datang dari orang yang selama ini kita percayai sepenuh hati. Kisah Hadi mengajarkan bahwa sejahat apapun rencana manusia, pada akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Hadi? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.